Pengertian hedonisme. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, di mana pengertian tersebut berarti kesenangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hedonisme adalah paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Hedonisme juga dapat diartikan sebagai paham yang melihat kesenangan dan kenikmatan menjadi tujuan hidup serta tindakan manusia. Penyebab hedonisme terdiri atas dua faktor, yaitu satu faktor internal atau dalam diri sendiri merupakan penyebab hedonisme yang paling utama. Setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan maupun kebahagiaan. Ditambah dengan sifat lain dari manusia, yaitu rasa tidak pernah puas terhadap apa yang mereka miliki. Sifat-sifat inilah yang pada akhirnya mengantarkan seseorang pada perilaku atau gaya hidup hedonisme. 2. Faktor eksternal. Penyebab lain seseorang memilih paham hedonisme adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal berasal dari informasi ataupun juga globalisasi. Apalagi saat ini internet dan media sosial membuat kita melihat bagaimana kehidupan dari orang lain. Kebiasaan-kebiasaan serta paham yang terdapat di dunia maya atau di lingkungannya dianggap sebagai penyebab seseorang tertarik untuk mengadaptasikan gaya hidup hedonisme. Yang selanjutnya adalah dampak hedonisme. Yang pertama adalah individualisme. Seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung individualis atau juga menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Yang kedua adalah konsumtif. Kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan adalah dampak buruk dari hedonisme. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata sebab suka berbelanja. Yang ketiga adalah egois. Seseorang yang memiliki gaya hidup atau perilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Yang keempat, cenderung pemalas. Sebagian orang yang terjerumus hedonisme juga lebih cenderung menjadi seorang yang pemalas serta tidak menghargai waktu. Yang kelima adalah boros. Demi kesenangan semata, mereka yang memiliki gaya hidup hedonisme biasanya sangat boros. Mereka akan mengeluarkan banyak sekali uang untuk hal-hal yang membuat senang tanpa memperdulikan manfaat serta juga kegunaan barang yang dibeli. Yang keenam atau yang terakhir adalah korupsi. Salah satu dampak hedonisme yang sering terjadi pada seseorang ialah kebiasaan korupsi. Bukan hanya korupsi uang, namun juga hal lain seperti misalnya korupsi waktu, korupsi pekerjaan, serta lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis hedonisme. Yang pertama, psychological hedonism. Jenis hedonisme ini menganggap bahwa manusia diciptakan secara lahiriah menginginkan kesenangan. Secara naluri, manusia itu memang mempunyai sifat untuk menghindari rasa sakit serta juga derita. Yang kedua, evaluative hedonism. Jenis hedonisme yang satu ini menganggap bahwa kesenangan merupakan apa yang diinginkan seseorang serta kejar. Dan yang terakhir merupakan rationalizing hedonism. Jenis hedonisme yang satu ini memiliki pandangan bahwa seseorang mencari kesenangan tapi juga memahami konsekuensi yang akan mereka terima.